Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan habis rasioner atau biasa disingkat dengan HRM. Di sini adalah mata kuliah dari sistem operasi. Kemudian, perkenalkan nama saya Puspita Megalestari dengan NIM 23201291 dari Fakultas Teknik dan Desain. Kemudian prodi saya adalah Teknik Informatika. Mata kuliah yang saya ambil ini adalah Sistem Operasi. Saya berada di kelas P2. Dengan dosen pengampu saya adalah Bapak Muhammad Zainuddin, Sarjana Sistem Informasi, Magister Komputer. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Oke, kemudian masuk di penjadwalan. Penjadwalan sendiri itu merupakan dasar dari sistem operasi dalam multiprogramming komputer karena dengan mengatur aliran dari proses-proses yang ada pada sebuah antrian sistem operasi akan membuat sistem komputer menjadi lebih produktif dan efisien. Sasaran multiprogramming sendiri adalah mempunyai proses yang tereksekusi di setiap waktu sehingga utilisasi dari pemroses menjadi lebih baik. Untuk sistem komputer sendiri dengan pemroses tunggal, single prosesor, tidak pernah lebih dari satu proses yang berjalan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk di tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan ini saya mencantumkan ada 5 tujuan penjadwalan. Yang pertama, ada menjamin tiap proses mendapatkan pelayanan dari pemroses yang adil. Jadi penjadwalan ini tuh bisa apa ya? Pelayanan prosesnya itu bisa secara adil gitu. Kemudian dua, menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengertian sibuknya sendiri adalah pemroses tidak menganggur, termasuk waktu yang dihabiskan untuk mengeksekusi program pemakai dan sistem operasi. Kemudian yang ketiga, meminimalkan waktu tanggap. Dan yang keempat, meminimalkan turnaround time. Yang kelima, ada memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka throughput-nya itu, maka akan lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, saya akan masuk ke yang sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang bersifat non-preemptive. Algoritma ini dirancang untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan prioritas yang dihitung secara dinamis menggunakan rasio tertentu. Kemudian, ada tujuan utama dari HRM. Saya mengambil 3 tujuan utama dari HRM. Yang pertama adalah keadilan dalam penjadwalan. Maksudnya keadilan dalam penjadwalan ini apa sih? Maksudnya adalah mengurangi bias terhadap proses dengan waktu eksekusi panjang atau pendek, sehingga semua proses mendapatkan giliran eksekusi yang lebih adil. Begitu. Kemudian yang kedua adalah minimasi waktu yang mana dengan memprioritaskan proses berdasarkan respons rasio, HRN membantu menurunkan waktu tunggu rata-rata dalam sistem. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu efisiensi penjadwalan. Efisiensi penjadwalan ini memberikan keseimbangan antara algoritma seperti FCFS yang mudah tetapi bisa tidak adil dan SJF yang efisien tetapi bias terhadap prosesnya itu pendek gitu. Jadi KRN-nya yaitu penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF
adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Selanjutnya adalah begitu proses mendapatkan jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Nah, prioritas dinamis HRN itu dihitung berdasarkan rumus. Rumusnya yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah dengan waktu layanan dibagi dengan waktu layanan. Itu adalah rumus untuk menghitung prioritas dinamisnya HRN. Begitu. Jadi, mana dulu yang harus kita kerjakan, proses yang harus kita proses, gitu. Selanjutnya ada, nah, karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah dengan waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Jadi setelah kita cari dengan rumus prioritas tadi, nilai waktu tanggapnya yang paling tinggi itu adalah yang harus kita layani terlebih dahulu. Begitu. Kemudian ada ciri utama HRM. HRM itu yang pertama non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan hingga selesai, meskipun ada proses lain dengan prioritas lebih tinggi yang tiba. Gitu. Kemudian yang kedua, dynamic priority. Prioritas setiap proses berubah secara dinamis, tergantung pada waktu tunggu, sehingga proses yang sudah lama menunggu akan semakin diprioritaskan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan antara SJF dan FCFS. HRM merupakan kombinasi antara algoritma shortest job first dan first come first serve, sehingga mengurangi kelemahan SJF yang cenderung melakukan starvation pada proses yang lebih panjang. Dan yang keempat, yang terakhir, fairness. HRM mencoba memberikan kesempatan adil untuk setiap proses, terutama bagi proses-proses yang lebih pendek namun sudah menunggu lama. Jadi menurut saya ini HRM ini lebih adil gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke rumus-rumusnya HRM. Di sini saya ada beberapa rumus sih. Ini untuk yang rumus pertama, yaitu untuk rumus respon rasio. Nah, pada algoritma penjadwalan HRM itu, beberapa rumus digunakan untuk menentukan prioritas proses berdasarkan respon rasio. Berikut adalah rumus-rumus penting yang ada pada HRM. Yang pertama, yang saya bilang tadi, rumus respon rasio. Respon rasio itu mencarinya yaitu adalah di waktu tunggu ditambah waktu eksekusi dibagi waktu eksekusi. Di mana waktu tunggu itu waktu yang dihabiskan oleh proses dalam antrian sebelum dieksekusi. Dan waktu eksekusi adalah durasi yang dibutuhkan proses untuk dieksekusi atau dikenal sebagai blast time. Yang kedua, ada rumus waktu tunggu atau waiting time, yaitu waktu mulai eksekusi dikurangi dengan waktu kedatangan, di mana waktu mulai eksekusi ini adalah waktu ketika proses mulai dieksekusi, dan waktu kedatangan adalah waktu ketika proses tiba di antrian. Ketiga, ada rumus waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian sama dengan waktu mulai eksekusi ditambah dengan waktu eksekusi, di mana waktu mulai eksekusi adalah waktu ketika proses mulai dikerjakan dan
waktu eksekusi adalah durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Yang keempat, ada rumus turnaround time. Turnaround time sendiri adalah total waktu yang diperlukan sejak proses tiba hingga selesai. Rumusnya adalah turnaround time sama dengan waktu penyelesaian dikurangi dengan waktu kedatangan. Dan yang kelima, ada rumus waktu tunggu rata-rata atau average waiting time. Rata-rata waktu tunggu untuk semua proses dapat dihitung sebagai average waiting time, yaitu waktu tunggu untuk setiap proses dibagi dengan jumlah prosesnya. Rata-ratanya dibagi dengan jumlah proses. Untuk yang keenam, ada rumus turnaround time rata-rata, di mana rata-rata turnaround time ini untuk semua proses dapat dihitung sebagai turnaround time untuk setiap proses dibagi dengan jumlah prosesnya. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaan algoritmanya sendiri yaitu yang pertama itu kita akan menghitung rasio prioritas setiap prosesnya dulu menggunakan rumus RR tadi. Kemudian yang kedua, kita memilih proses dengan rasio prioritas paling tinggi. Setelah kita hitung rasionya, kan muncul tuh, ada yang nilainya paling tinggi. Nah, itu yang akan kita proses terlebih dahulu. Di mana proses dengan nilai respon rasio tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Begitu. Kemudian yang ketiga, dieksekusi proses tersebut. CPU akan menjalankan proses terpilih hingga selesai. Kemudian, setelah CPU menjalankan proses terpilih, akan diperbarui waktu tunggu dan hitung ulang rasio prioritas. Jadi untuk proses lain di antrian, itu memperbarui waktu tunggu dan hitung rasio kembali. Jadi setelah di nomor 4 ini, kita akan mengulangi lagi di nomor 1. Kita akan menghitung rasio prioritasnya, kemudian yang lebih tinggi itu akan kita proses di rasio prioritasnya. Kita proses, kemudian CPU menjalankan, kemudian kita mencari lagi hingga antrian itu selesai, begitu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus. Kita akan mengerjakan studi kasus, karena saya memiliki studi kasus seperti di gambar ini. Dari soal di bawah, yang dikerjakan pertama kali adalah job yang tiba pertama kali, dikarenakan job lain belum datang. Jadi, si A, kan waktu tibanya adalah 0. Jadi kita kerjakan dulu. Lama eksekusinya adalah 4, dimana jadi memulai eksekusinya karena ini adalah waktu tibanya pertama kali. Jadi kita kasih 0. Dan selesai eksekusinya ada di 4. Karena lama eksekusinya ini adalah 4 kan. Lalu TAT-nya ataupun runtime-nya adalah 4 juga. Karena 4 selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Kemudian selanjutnya kita akan mencari job kedua yang akan dikerjakan. Pada HRN itu, ingat, pada HRN itu job yang nilainya paling besar, maka dia yang diproses selanjutnya. Jadi yang diproses kedua ini adalah kita akan mencarinya. Pertama kita mencari dengan waktu sia-sianya. Waktu sia-sianya ini selesai eksekusi dikurangi dengan waktu. Kita akan memiliki selesai eksekusinya dengan nilai 4. Kemudian kita akan mengurangkan dengan waktu 3. Waktu 3 B, C, D, dan juga E. Yaitu 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita menemukan hasil di waktu sia-sianya, kita akan mencari di rasio penaltinya, yaitu waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dibagi dengan lamanya eksekusi. Di mana kita akan mulai dari proses B. Proses B, waktu sia-sianya adalah 3. Kemudian ditambah dengan lama eksekusinya adalah 2. Dibagi dengan lama eksekusinya 2 kembali. Hasilnya 2,5. Begitu juga dengan proses C. Hasilnya 2
ditambah dengan 6 dibagi dengan 6 hasilnya 1,3 dan D 1 ditambah 5 karena hasilnya waktu selesainya 1 dan lama eksekusinya dari 5. Jadi 1 ditambah 5 dibagi dengan 5. Hasilnya 1,2. Kemudian proses E itu waktu sia-sianya 0 ditambah dengan lama eksekusinya yaitu 10 dibagi dengan lama eksekusi yaitu 10 sama dengan 1. Nah, nilai yang paling besar adalah proses B, di mana hasilnya adalah 2,5. Itu lebih besar dari yang lain. Jadi proses B akan kita kerjakan terlebih dahulu, akan kita proses terlebih dahulu. Kemudian setelah kita proses waktu B, kita cari proses selanjutnya antara C, D, dan E. Di sini kan selesai eksekusinya kita sudah menemukan 6 ya. Ini selesai eksekusi yang paling terakhir kita ketahui gitu. Jadi ini adalah 6. Dari 6 dikurangi dengan waktu tibanya si C 2 dan hasilnya 4 dan 6 dikurangi dengan waktu tibanya si B 3 jadi hasilnya 3. 6 dikurangi dengan waktu tibanya si E yaitu 4, 6 dikurangi 4 adalah 2. Setelah kita menemukan waktu sia-sianya, kita masuk ke rasio penaltinya. Siapa dulu sih yang harus kita proses terlebih dahulu? Gitu. Kita bisa lihat di sini. Sama seperti tadi rumusnya, waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dan dibagi dengan lama eksekusi kembali. Yaitu 4 ditambah 6, ini untuk si C, 4 ditambah 6 dibagi 6. Hasilnya 1,7. Proses D, 3 tambah 5 dibagi 5, hasilnya 1,6. Proses E, 2 tambah 10 dibagi 10, hasilnya 1,2. Nah, yang paling besar adalah proses C. Coba kita hitung deh. Proses C ini mulai eksekusinya berapa, selesai eksekusinya berapa, dan TAT-nya berapa. Oke, kita coba ya. Kita hitung proses C-nya. Mulai eksekusinya adalah 6. Karena mulai eksekusinya dimulai pada saat selesai eksekusi proses sebelumnya. Antrian sebelumnya. Jadi 6 pada mulai eksekusinya adalah 6. Kemudian selesai eksekusinya adalah 12, di mana 4 tambah 2 tambah 6 adalah 12. Kemudian TAT-nya adalah 12 dikurangi 2, yaitu 10. Selesai eksekusi dikurangi dengan waktu 3, yaitu hasilnya 10. Kemudian kita cari lagi waktu sia-sianya. Selesai eksekusi dikurangi dengan waktu 3-nya, yaitu kita akan melanjutkan di proses D dan E. Siapa dulu yang akan kita jalankan gitu atau kita proses. Dan di sini sudah di bawah ini sudah tertera ya. Kemudian setelah mencari waktu sia-sianya, kita mencari rasio penaltinya. Di mana waktu sia-sia ditambah dengan lama eksekusi dibagi dengan lama eksekusi. Yaitu di sini proses D lah yang paling besar nilainya. Jadi proses D yang akan dimulai terlebih dahulu. Nah, setelah kita mencari, jika sudah sampai pada job terakhir, maka tidak perlu dihitung job mana yang nilainya lebih besar untuk diproses terlebih dahulu. Karena tinggal proses E saja yang masih ada, yang masih belum kita proses, antrian E aja. Jadi kita langsung kerjakan aja. Kita langsung kerjakan aja, nggak perlu tuh kita hitung waktu sia-sianya, kita cari rasio penaltinya, gitu kita nggak perlu. Jadi kita langsung aja kita mulai gitu, kita hitung mulai eksekusinya berapa, selesai eksekusinya berapa, dan DAT-nya berapa. Nah, setelah semua diprosesnya, maka kita akan mencari jumlah TAT-nya dan juga rata-rata TAT-nya atau jumlah turnaround time-nya dan juga rata-rata turnaround time-nya gitu.
Jumlah TAT-nya ini yaitu 4 tambah 5 tambah 10 tambah 14 dan tambah 23. Hasilnya 56. Di rata-ratanya adalah 56 dibagi dengan 5. Di mana 56 ini adalah nilai hasil dari jumlah TAT-nya dibagi dengan banyaknya proses. 5 itu banyaknya proses. Jadi misalkan kita prosesnya ada A, B, C, D, E, F, G, ya kita tinggal TAT-nya berapa dibagi dengan 7. Kan prosesnya ada 7. Gitu. Jadi hasilnya ada 11,2. Nah, kita masuk nih di keunggulannya HRM. Saya punya beberapa keunggulannya HRM gitu. Yang pertama ini keberpihakan pada proses yang menunggu lama. HRN itu memberikan keadilan bagi proses-proses yang sudah menunggu dalam antrian cukup lama. Dengan menggunakan respons rasio, HRN memastikan proses yang sudah lama menunggu itu memiliki kesempatan lebih besar untuk dieksekusi, sehingga menghindari starvation proses yang tidak pernah dieksekusi gitu. Jadi apa ya? Beratnya tuh kayak HRN tuh semuanya tuh bakalan diproses gitu. Jadi nggak ada yang nunggu lama gitu. Jadi adil lah ibaratnya. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Karena HRN memperhitungkan waktu tunggu dan waktu eksekusi, algoritma ini lebih responsif dalam memprioritaskan proses yang membutuhkan perhatian lebih cepat. Proses yang memiliki burst time lebih kecil dan sudah menunggu lama akan mendapatkan prioritas lebih tinggi gitu. Yang ketiga ada non-preemptive dan mudah diterapkan. HRN ini adalah algoritma non-preemptive, yang berarti setiap proses yang sudah mulai dieksekusi tidak akan dihentikan hingga selesai. Jadi kayak akan terus berjalan gitu dan tidak akan dihentikan. Nah, ini tuh mengurangi overhead yang terkait dengan konteks switching sehingga lebih efisien untuk diterapkan pada sistem dengan proses yang tidak memerlukan preemption. Yang keempat, mengurangi starvation. Salah satu keunggulan utama dari HRN itu adalah kemampuannya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan starvation. Proses-proses yang menunggu terlalu lama tetap memiliki peluang untuk dieksekusi segera setelah mereka mendapatkan rasio respons yang lebih tinggi. Gitu. Dan yang kelima, ada prioritas yang adil dan dinamis, di mana HRN memberikan prioritas berdasarkan rasio waktu tunggu terhadap waktu eksekusi yang bersifat dinamis. Artinya, selama proses dalam antrian masih menunggu, rasio responnya akan berubah dan prioritasnya bisa meningkat seiring dengan bertambahnya waktu tunggunya. Ini menciptakan prioritas yang adil dan mencerminkan beban kerja proses yang lebih besar. Terus yang keenam ada mengurangi overhead komputasi. Dalam HRN, perhitungan prioritas itu dengan rumus respon rasio relatif sederhana dan tidak memerlukan komputasi rumit yang sering terjadi pada algoritma penjadwalan lain seperti short test job next yang bisa menyebabkan overhead besar jika informasi waktu eksekusinya itu tidak tersedia. Gitu. Kemudian ini keunggulan yang terakhir ya, yang ketujuh, optimal untuk sistem yang memiliki kombinasi proses pendek dan panjang. HRN itu sangat efektif digunakan dalam sistem yang memerlukan penjadwalan dengan kombinasi berbagai jenis proses dengan durasi eksekusi yang bervariasi. Proses dengan waktu eksekusi panjang yang telah menunggu lama dapat diprioritaskan tanpa meninggalkan proses pendek yang belum mulai. Jadi kita tuh bisa apa ya,
memiliki kombinasi lah antara proses pendek dan panjang gitu. Jadi kayak adil gitu. Kita kalau pakai penjadwalan HR ini itu bisa adil. Nah, kita masuk nih di kelemahannya HRM. Yang pertama, perhitungan yang membutuhkan waktu. HRM itu membutuhkan waktu, perhitungan respon rasionya itu yang melibatkan waktu tunggu dan waktu eksekusi yang terus diperbarui setiap kali proses selesai atau ada perubahan dalam antrian. Ini tuh dapat menyebabkan sedikit overheat dalam komputasi, terutama jika banyak proses yang sedang dijadwalkan dalam sistem. Jadi ya, kalau tetap sih kalau banyak banyak prosesnya tuh tetap bakalan overheat dalam komputasinya. Karena dalam HRM itu kita setiap kali prosesnya selesai, kita harus menghitung lagi, melibatkan waktu tunggu dan juga waktu eksekusinya lagi. Kita harus menghitung lagi siapa yang akan kita proses terlebih dahulu itu. Yang kedua itu tidak optimal untuk semua jenis beban kerja. HRN tidak selalu optimal untuk sistem dengan beban kerja yang homogen atau ketika semua proses memiliki waktu eksekusi yang hampir sama. Dalam situasi ini, algoritma lain seperti first come first serve atau FCFS atau shortest job next bisa lebih efisien. Ya, mereka bisa lebih efisien daripada HRM gitu. Karena HRM tidak semua jenis beban kerja itu dapat dilakukan. Karena ya itu tadi, kita menghitung lagi, mencari mencari respon rasio yang lebih tinggi yang harus kita proses terlebih dahulu begitu. Jadi yang ketiga, dapat mengarah pada waktu tunggu yang panjang untuk proses baru. Meskipun HR ini mengurangi starvation, proses baru yang datang dapat memiliki waktu tunggu yang lebih lama. Jika proses dengan waktu eksekusi lebih lama itu sudah lebih lama menunggu dan memiliki respon rasio lebih tinggi. Ini dapat menyebabkan proses baru merasa tertunda dalam beberapa situasi. Gitu. Jadi kemudian yang keempat, tidak mempertimbangkan prioritas tetap. Di mana HRN ini mengandalkan perhitungan rasio respon dinamis yang didasarkan pada waktu tunggu dan waktu eksekusinya. Namun ia itu tidak mempertimbangkan prioritas statis yang mungkin diinginkan oleh pengguna oleh atau sistem gitu. Misalnya, proses yang memiliki prioritas lebih tinggi dalam konteks lain, seperti sistem real time, mungkin tidak akan diprioritaskan secara tepat dalam HRM. Terus yang kelima, yaitu kesulitan dalam menghitung respon rasio yang akurat. Dalam beberapa situasi ini, mungkin sulit ya untuk memperkirakan dengan tepat waktu eksekusi atau durasi yang dibutuhkan oleh setiap proses. Jadi estimasi yang tidak akurat itu terhadap waktu eksekusi dapat mempengaruhi hasil perhitungan respon rasionya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam penjadwalan. Jadi ya bisa aja gitu nanti respon rasionya nggak akurat, jadinya kita salah memproses gitu. Jadi yang udah nunggu jadi makin nunggu. Terus yang keenam, tidak adaptif terhadap perubahan beban kerja yang cepat. Di mana HRN ini tuh cenderung adaptif terhadap beban kerja yang sangat dinamis. Di mana proses-proses baru sering muncul dengan waktu kedatangan yang tidak terduga. Perhitungan ulang respon rasio yang terus-menerus bisa menambah kompleksitas dalam penjadwalan. Nah, di sini saya akan melihatkan untuk ini apa namanya Excel-nya gitu. Ini saya punya nama prosesnya. Ada proses A, B, C, dan D, dan juga E. Ini yang ada di kita tadi itu. 0, 1, 2, 3, dan 4. Lama eksekusinya yaitu 4, 2, 6, 5, dan juga 10. Mulai eksekusinya karena dia tibanya di waktu tiba yang pertama 0, maka mulai eksekusinya tetap 0. Selesai eksekusinya di nilai keempat, PAT-nya juga 4. Di sini yang saya bilang tadi,
Mulai eksekusi itu didapatkan dari selesainya eksekusi proses sebelumnya. Dan selesai eksekusi itu didapatkan pada lamanya eksekusi itu apa ya? Lamanya eksekusi itu. Jadi kayak lamanya eksekusi menit pertama, terus proses pertama, terus proses kedua karena ini kan proses kedua ya. Jadi ada di karena kan ini kita ada di proses yang kedua ya, kita mencari proses kedua ini. Jadi itu lama eksekusi di proses pertama ditambahkan dengan lama eksekusinya di proses kedua. Itu 4 tambah 2 itu 6. Lalu turnaround time-nya itu adalah selesai eksekusi ditambah dengan waktu tibanya. Jadi waktu tibanya dia itu berapa? Itu dikurangi dengan selesainya eksekusi itu. Jadi hasilnya adalah 5 karena 6 dikurangi 1 adalah 5. Begitu selanjutnya. Terus kemudian ini adalah em, jumlah TAT-nya dan ini adalah average ini rata-ratanya. Oke, oke, mungkin segini dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Dan jangan lupa like di video saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.